Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon, khususnya adalah alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Jadi rantainya terbuka dan ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Rumusnya adalah CnH2n ditambah 2. N-nya ini mulai dari 1 ya. Coba masukkan satu persatu, mulai N-nya dari 1, nanti akan terbentuk deret pemuluk sebagai berikut. Nah, ini yang harus kalian hafalkan ya. CH4 namanya metana, C2H6 namanya etana, C3H8 namanya propana, dan seterusnya. Itu harus dihafalkan. Ini nanti adalah jadi rantai utama. Kalau yang ini adalah gugus alkil atau cabangnya, jadi itu adalah metana yang kehilangan satu atom H. Jadi namanya seperti di sebelahnya sebagai berikut. Ada CH4 yang kehilangan satu atom H menjadi CH3 strip itu ya, namanya menjadi metil. Jadi akhiran ana itu diganti il. C2H6 etana kehilangan satu H, jadi C2H5 strip etil diganti il juga, dan begitu pula seterusnya. Contoh soal, misalnya ada soal seperti ini, CH3 strip CH2 strip CH2 strip CH2 strip CH3. Kita hitung dulu jumlah C nya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 C di rantainya, maka namanya adalah pentana. Tapi karena ini lurus aja, kita namai N sesuai ketentuan ya, pentana gitu. Kalau lurus gini aja. Kalau bercabang gimana? Oke, kalau ada soal seperti ini gimana? Kita cari rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. C nya 5 ya di rantai ini, berarti terus kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rantainya itu yang paling panjang, yang 6 ini. Coba kita lingkarin seperti ini. Kemudian kita beri nomornya itu kita hitung dari yang terdekat dengan cabang. Nah, ini adalah cabangnya atau alkil. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Maka kita nomori dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 rantainya berarti heksana. Nah, kita lihat dulu ini rantainya. Rantai utamanya adalah heksana, sedangkan rantai utamanya heksana ya, jadi cabangnya dari alkil yang kita hafalkan tadi namanya ini adalah metil. Karena terletak di angka 3, namanya adalah 3 metil. Jika menulis itu cabangnya dulu baru rantainya. 3 metil heksana gitu. Ada lagi soal seperti ini, kalian sudah baca ketentuannya yang tadi ya. Sekarang seperti biasa kita cari rantai yang paling panjang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, kok sama aja. Nah, ini ya, saya pakai yang ini. 1, 2, 3. Nah, kemudian ini cabangnya terletak di C nomor 2. Cabangnya adalah di metil.
Karena posisinya di nomor 2, maka kita tulis 2,2. Walaupun sama-sama 2, tetap ditulis 2 kali. Di metil. Kenapa? Karena cabangnya sama-sama metil yang berjumlah 2. Kemudian rantainya ada berapa? 1, 2, 3. Kalau 3 namanya adalah propana. Maka namanya dari senyawa ini adalah, kita tulis dari cabangnya dulu ya, 2,2 dimetil propana gitu. Soal berikutnya, seperti biasa, cari rantai terpanjang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Dan nomorin dari yang terdekat. Oh, dekat semua. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini cabangnya ada di sini dan di sini. Nih. Nah, cabangnya kita identifikasi dulu. Cabangnya adalah 2 metil dan 3 metil. Maka 2,3. Karena ada 2 cabang yang sama, ini namanya di metil. Kemudian rantainya, rantainya ya, 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti adalah butana. Jadi namanya adalah 2,3 strip dimetil butana. Gampang ya. Jika ada soal yang seperti ini cabangnya di bawah, ini di atas, tidak masalah, yang penting udah benar penempatannya. C itu mengikat 4 saja, 1, 2, 3, dan 1 untuk H ini gitu. Kemudian kita cari yang rantai terpanjangnya sini ya, hitung ada berapa ini, 5. Cara menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, itu enggak benar ya. Pokoknya jangan pilih cabang yang bercabang. Kita hitung dari yang paling dekat. 1, 2, 3, 4, 5. Paling dekat dengan cabangnya ya. Udah. Berarti kalau 5 ini adalah pentana. Sini cabangnya ada di C nomor 2, maka 2 metil. Ini gugus alkilnya namanya metil ya. Ini 3 metil, ini 4 metil. Oh, ternyata ada 3 yang kembar. Kita tulis nomornya dulu, 2, 3, 4. Karena ada 3 yang sama, maka kita namakan trimetil gitu. Terus bagaimana dengan rantainya? Ada 5, berarti pentana. Lalu namanya adalah, kita tulis dari cabangnya terlebih dahulu, 2,3,4 trimetil pentana. Tuh. Dah. Oke, ada lagi soal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa, kita harus mencari rantai terpanjangnya. Tuh. 1, 2, 3. Nggak boleh pilih cabang yang bercabang, jadi itu salah. 1, 2, 3, 4. Wah, kebetulan lurus ya, tapi tidak selalu lurus. Nanti untuk soal-soal yang lain mungkin akan berbeda. Jadi kita kasih nih
Ini dulu kita tentukan rantainya, beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang. Ternyata semuanya dekat, 1 2 3 4. Nah, sekarang kita analisis cabangnya. Oh, ternyata semua cabangnya adalah metil dan berjumlah 4. Di sini kita identifikasi cabangnya. Cabang terletak di angka 2, maka 2,2 karena ada 2 ya. Kemudian di angka 3 karena ada 2, tulis tetap 3,3. Terus dia ada 4, 1 2 3 4. Kalau 4 namanya apa? Tetra. Jadi ini tetra metil. Kemudian identifikasi rantainya. Rantainya ada 1 2 3 4. Kalau 4 namanya adalah butana. Kita gabung dulu namanya. Ini dari depan cabangnya dulu, 2,2,3,3. Masih bingung? Ini karena metil ini terletak di rantai C nomor 2 dan ada 2 tetap saja, walaupun sudah ditulis 2 tetap ditulis 2,2 seperti itu. Begitu pula dengan yang ini 2,2,3,3 karena ada 4 namanya tetra, tempat yang sama, tetra metil butana gitu. Soal lagi seperti ini ketentuannya gugus alkil sama. Ada lagi soal seperti ini ketentuannya gugus alkil tidak sama diurutkan secara alfabetis. Oke, kita cari rantai terpanjang seperti biasa, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Sama saja, kita pilih yang gampang ya. Yang gampang aja yang di sini. Terus ini bagaimana, Kak? Ini jadi alkil CH2 ditambah CH3. Nanti kalau digabung menjadi C2H5 alias etil. Etil ya. Jadinya etil. Nggak usah bingung. Boleh nggak dipisah gitu? Udah nggak apa-apa. Memang kalau soalnya seperti itu ya sudah kita selesaikan seperti itu. Namanya ini adalah etil. Kalau ini namanya metil. Terus kita hitung dari yang terdekat dengan cabang mana dulu, sini ya. 1 terdekat ya, 1 2 1 2 3, berarti ini yang terdekat. 2 3 4 5 6. Sudah. Sekarang kita identifikasi cabangnya. Yang pertama adalah 2 metil. Yang kedua adalah 4 etil. Rantainya heksana. Rantainya adalah heksana. Oke, M dan E duluan mana dalam alfabet? Duluan E. Maka ditulislah dulu 4 etil. Nah, tulis 4 etil, strip 2 metil, kemudian rantainya heksana. Tadi kita sudah memberi nama. Terus sekarang kalau disuruh buat rantai karbon gimana? Disuruh bikin rumus bangun dari alkana bagaimana? Ini di sini ada N heksana. N artinya adalah normal, jadi dia lurus aja. Heksana berarti ada 6 atom
C dalam rantai utamanya. Kita tulis dulu C sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita harus ingat kalau C itu mengikat 4 elektron lainnya untuk mencapai kestabilan. Jadi di sini kita lengkapi yang tidak lengkap itu dengan H. Kalau C yang pertama mengikat C yang kedua, berarti dia hanya kehilangan 1 tangan, istilahnya seperti itu. Berarti masih ada 3 yang lainnya. Kita tulis CH3 strip. Sedangkan C yang kedua itu akan mengikat 2 C yang lain, maka dia kehilangan 2 tangannya. Maka masih sisa 2 ya, itu untuk H. CH2 sama dengan C yang ketiga, juga kehilangan 2 tangan, jadi CH2. C yang keempat, CH2 lagi, terus ini CH2 lagi, kemudian ini CH3. Kenapa dia hanya kehilangan 1 tangan? Berikutnya adalah 2 metil butana. Yang harus kita lakukan adalah membuat rantainya. Kalau butana berarti C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini C pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus ada 2 metil, berarti cabang metilnya itu di C yang nomor 2. Kita buat ini C-nya yang nomor 2 ya. Jadi C-nya di sini, metil itu CH3, jangan lupa. Sekarang kita lengkapi hanya C yang ini mengikat ini, yang kedua dia hanya mengikat 1. Jadi CH3. Kan masih 3 tangannya. Kemudian ini C yang ini, kedua mengikat C yang ini dan ini. Paham? Oke, tak ulangi ya. C yang ini mengikat C yang ini dan ini. Maka dia yang terpakai tangannya untuk mengikat C yang lain itu sudah 3. Jadi hanya tersisa 1 untuk H. Tulis. Oke. Kalau H yang ini gimana? Taruhannya berapa? Ini karena udah 2 berarti H2, ini terikat 1 berarti ini H3. Jadi kalau ada 4 etil 2,6 dimetil heptana, yang pertama kita lakukan adalah membuat rantai dengan jumlah C nya sebanyak 7 karena heptana. Kemudian kita kasih nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di nomor 4 itu ada etil strip. Kita tambahkan gugus alkil yang namanya etil. Ini sama aja dengan C2H5 ya, sama aja, nggak masalah. Oke, yang nomor 2 itu dimetil, berarti metil taruh sini sama sini. Metil karena ada 2. Kemudian kita lengkapi CH3, CH. Ini karena mengikat 3, ini mengikat 2 aja, jadi CH2, ini CH karena mengikat 3. Yang ini adalah CH2, yang ini CH strip, yang ini adalah CH3. Jadi isomer adalah suatu molekul yang mempunyai rumus molekul sama tetapi sifat-sifatnya berbeda, meliputi rumus bangun atau namanya berbeda. Buatlah isomer dari C5H12 atau pentana. Yang pertama harus kita lakukan adalah C5 ini, kita tulis C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lengkapi H-nya, karena ini mengikat hanya 1, maka H3. Ini mengikat kiri kanan, berarti mengikat 2, hanya 2. Kiri kanan lagi, jadi tersisa 2 untuk H. Ini juga tersisa tempat 2 untuk H.
Sedangkan C yang terakhir ini hanya 1 mengikat C lainnya, maka hanya adalah 3. Namanya 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini lurus saja, namanya adalah N-pentana. Ya, jadi kita sudah mendapatkan 1 isomer ya. Yang kedua, cara mudahnya adalah dengan membuat 1 C ini menjadi cabang, jadi akan lebih mudah. Oke, kita tulis rantai utamanya dulu. Jadi rantai utamanya sekarang ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita taruh mana? C nya jangan ditaruh sini ya, karena nanti sama aja akan menjadi 1 seperti ini. Nanti sama aja, cuma dibengkokkan aja, tidak boleh. Harus menjadi senyawa dengan nama yang baru. Jadi C nya bisa taruh sini atau taruh sini. Oke, saya taruh sini ya. Ini di sini jadi CH3. Kemudian kita lengkapi. Yang ini CH3, ini CH. Ya, karena dipakai 3 sehingga sisa 1 saja. Ini H2 karena apa? Karena dipakai tangannya kiri dan kanan. Yang ini adalah CH3 karena dipakai tangannya yang kiri saja. Gitu. Jadi dari sini kita tahu bahwa isomernya bernama 2-metil butana. Bagaimana tahu ini adalah gugus alir metil, yang ini adalah rantainya adalah butana. Jadi ini kita nomori dari 1, 2, 3, 4 dari yang terdekat dengan cabang. Jadi namanya adalah 2-metil butana. Berikutnya kita membuat C ini menjadi cabang. Tadi cuma 1, sekarang 2. Berarti untuk rantainya C nya hanya kebagian 3. Jadi rantainya C nya ada 3, yang 2 menjadi cabang. Kita taruh sini nggak boleh ya, sini juga nggak boleh, nanti jadinya menyatu lagi. Kita taruh sini, atas dan bawah sini. Kita lengkapi ini CH3 karena mengikat 1 aja. Yang ini CH3 karena mengikat 1 saja. Yang ini juga CH3 karena mengikat 1 C saja, yaitu ini. Yang bawah ini adalah CH3 karena mengikat 1 aja C ini. Tapi yang C tengah ini mengikat, sudah terikat di 4 tangan ini sehingga dia tidak ada ruang untuk H-nya. Sekarang kita namai 1, 2, 3. Nah, jadi 2,2. Karena metilnya 2, dimetil propana. Jadi kesimpulannya C5H12 atau pentana memiliki 3 isomer rangka. Sekian untuk pelajaran hari ini, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu ajarkan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.